Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'du. Ijazahnya Pak Jokowi bakal lama sebetulnya ya. Sepertinya masih bakal lama tuh. Roy Suryo sudah mengeluarkan buku Jokowi's White Paper. Tapi saya belum membacanya. Cari di Shopee. Terakhir kemarin sih belum ada ya, entah sekarang. Saya mau mempelajari sebetulnya. Mempelajari itu karena terus terang saya skeptis dengan beberapa argumen yang disampaikan oleh Roy Suryo. Yang mengikuti channel saya tahu betul posisi saya di dalam ijazahnya Pak Jokowi itu. Kedua kemungkinannya begitu ya. Masih mungkin ada memang ijazah aslinya dan mungkin tidak ada. Yang saya permasalahkan itu dari sikap Pak Jokowi. Karena kalau ada ya tinggal ditunjukkan, selesai. Tetapi beliau tidak memilih itu. Malah memilih memenjarakan beberapa orang. Itu sebetulnya yang menjadi permasalahan. Adapun asli atau tidaknya sampai sekarang saya masih skeptik kepada keduanya begitu. Roy Suryo itu memiliki banyak sekali argumen, cuman tidak semua argumennya kuat. Argumennya banyak, tidak semuanya kuat. Nah, waktu saya melihat ada tayangan, salah satu tayangan di iNews, perdebatan mengenai ijazahnya Pak Jokowi, inilah yang saya maksud, sebagian argumennya Roy Suryo ini tidak kuat ya, akan kita saksikan nanti. Nah, permasalahannya dulu bahwa saya sudah membahas juga ijazah dalam pengertian filosofis. Nah, kalau dalam hal itu saya yakin 100% Pak Jokowi tidak punya ijazah dalam pengertian filosofis begitu. Karena tidak nampak dari pola berpikir, dari cara berbicara, kemudian dari pengetahuan-pengetahuan yang ada begitu ya. Sarjana kehutanan, babat hutan itu lucu sebetulnya. Jadi secara filosofis posisi saya jelas. Jokowi tidak memiliki ijazah kompetensi di dalam keilmuan sebagai seorang sarjana begitu. Kalau secara formal ya inilah yang dipertanyakan kan. Nah, kita akan saksikan nih sekarang bagaimana argumen yang dibangun oleh termul-termul ini, 3 orang, yang mana sampai saat ini argumen ini yang saya temukan yang lumayan kuat begitu, bisa mematahkan argumennya Roy Suryo. Ini kita lihat dulu ya. Oke, ini ijazah Pak Jokowi. Ini bukan ijazah Pak Jokowi ya. Ijazah yang katanya Pak Jokowi. Nah, betul. Ini kan menurut mereka. Ya. Nah, betul. Ini adalah ijazah yang katanya ijazahnya Jokowi. Ijazah Pak Jokowi lah atau bukan Pak Jokowi lah, itu nanti kita buktikan. Oke, itu yang menjadi permasalahannya di sini ya. Dari mana Roy Suryo ini mendapatkan ini? Ini kan yang bertebaran yang ada tuh, entah dari KPU, entah mungkin memang ada orang yang membuat ini kemudian diupload. Pokoknya sejauh yang kita miliki inilah ijazahnya Pak Jokowi. Kacamatanya aja Bang Aswan. Oke. Nah, ini ini Bang Aswan. Nah, ini kan ini masih berkacamata nih. Nah, ini berkacamata. Ini berkacamata. sebentar. Kita sudah tahu semua bahwa salah satu argumen yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS itu, masa ada foto ijazah berkacamata. Nah, kemudian kan tugasnya termul ini tinggal menunjukkan saja ada ijazah yang berkacamata, dan inilah yang mereka lakukan begitu. Profesor Sofyan Effendi, rektor. Nah, terus kemudian saya minta di-fullkan supaya jelas. SK yang tadi, coba. ya itu tahun 84 yang abang dari Sentana tadi itu, ya kan? Nah, di saja itu masih bisa berkacamata kan? Nah, terus ini 2002 masih bisa berkacamata. Ini dibantai. Terus yang kedua yang saya pengen tanya sama Bang Rismon, ya tadi yang Anda tampilkan, yang tadi kita tampilkan itu analisis analog nggak? Enggak dulu, analog bukan? Ambil mic dulu. Dikirain bakal kabur mungkin itu ya. Ambil mic ternyata. Analog bukan?
Ini asli nih. Bukan. Saya nanya yang tadi penelitiannya enggak. Bentar dulu. Tadi sebut saya. Darmawan. Ini. Lu bilang ya Itu kami meneliti yang di-upload Dian Sandi. Bukan. Ini yang analog. Pembandingnya ini asli nggak ijazahnya? Kacamata. Asli nggak? Ini bicara kacamata. Iya, ini kacamata. Sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari Azwan. Anda tanyakan ini gak jauh sama tanya ini kan? sumber asli atau enggak Bang Azwan? Tahu sumbernya. Asli. Oke, klaimnya Azwan ini adalah asli. Jadi ijazah asli yang kemudian di-scan, yang kemudian dijadikan bandingan sebagai counter argumen bagi argumennya Roy Suryo begitu ya. Mana penelitianmu? Kalau ada yang pakai nama tapi saya nggak mau sampaikan. Kalau ini udah ditutup. Iya, oke, tapi ini yakin ini asli. Asli. Oke, Bu Rismon silakan. Bang. Nah, ini kan kami meneliti dengan berbagai segala macam metode yang bahkan bisa direkonstruksi oleh orang. Kacamata. Kan kacamata, bicara kacamata. Nanti, Ini loh kacamata ini loh, kacamata loh. Nanti. Mana sih ini? Dalam menguji objek bentuk kacamata itu, Ya ini kan pun pakai kacamata metode. kamu bilang tadi, Bang Rismon bilang tadi ke saya bahwa masa pakai kacamata. Saya tahu Oke, pengennya Bang Rismon ini mungkin diuji lagi sama Bang Rismon begitu ya. Masa mau lihat ijazah aja kacamata pakai metode, susah amat kita ini. Pakai kacamata. Tapi Mas Iman, asli atau tidak? Mas Aiman, Itu selaku orang yang dilakukan pernah proses. pegang ijazah UGM asli, saya pengen lihat aslinya ijazah ini. Karena kok ini kok nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Oh, ini watermark di sini. Ini nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Di mana Mas Roy? Oke, klaimnya itu Roy Suryo ya, gambar ini tidak ada watermark dan emboss. Ini harusnya ijazah UGM tahun berapapun tuh ada watermarknya. Sebaiknya Pandi Aswan yang jelasin, Pandi Aswan. Pak Aswan. Embossnya juga nggak ada. Ada yang tahun 88. Jelasin Pak Aswan. Oke, enggak. Lihat deh ijazah aslinya kayak apa deh. Pak Aswan. Jangan nanya scan-nya. Mana bisa saya bawa? Lah ya Coba berarti satu nggak lagi. bisa. Satu Jangan lagi. nggak pakai itu lagi. Dari yang mengirimkan ini. Saya meragukan. Saya Pokoknya meragukan. apa kan? Bukan, Bukan. saya nggak ada masalah itu. Sebagai lulusan UGM asli, saya meragukan ini. Harusnya ada embossnya, harusnya ada watermarknya. Oke, itu terserah Roy Suryo ya. Kalau nggak ada, saya sanksi. Gini aja, apa yang dikatakan itu haknya. Iya. Haknya dia. Enggak ada embossnya, nggak ada kacamatanya. Apapun kok. aja, Apapun itu ya Mas kan? Roy, ini kan Bukan. ini loh. Coba cek Kacamata rektornya. ini Bukan loh. soal kacamata, bukan soal kacamata. Ini yang apa repot ya. Kalau ini kan orang-orang yang mengaku apa ya akademisi begitu sampai membuat buku. Tetapi berdebat saja seperti ini. Lucu. Ini yang saya tidak suka. Saya bilang saya tidak suka. Bukan berarti argumennya Roy Suryo tidak valid begitu. Jadi kalau di breakdown seperti ini dulu ya. Sebelum kita lanjut nih. Yang menjadi basis keraguan Roy Suryo CS kepada adanya ijazah Pak Jokowi itu adalah gambar yang tersebar yang mana kejanggalan yang bisa kita lihat dengan kasat mata begitu dari gambar yang disangkakan ijazahnya Jokowi itu adalah foto yang berkacamata dan satu lagi kalau tidak salah yang dipermasalahkan itu adanya materai di situ. Nah, kemudian untuk mengcounter apa yang dikatakan oleh Roy Suryo kan memang cukup tampilkan juga ijazah yang diklaim asli yang ada kacamatanya yang bukan Pak Jokowi begitu. Dan kemudian Rasman menemukan itu dan kemudian ditampilkanlah itu sebagai counter argumen bagi Roy Suryo. Ini kan seharusnya settle selesai, berarti argumen yang ini patah. Ya, dan tidak usah panik juga karena masih banyak argumen lain yang memang convincing juga, masih memiliki kekuatan argumentatif begitu. Nah, kalau mau ya Roy Suryo itu tidak bisa cuman mengatakan saya meragukan lah. Keraguan Roy Suryo itu bukan keraguan kita. Itu yang harus dilihat supaya kita tidak terombang-ambing di dalam narasi. Sekali lagi ya, orang yang menonton video saya tahu posisi saya sama Pak Jokowi itu bagaimana. Saya itu menggugat keras Pak Jokowi itu. Tetapi tidak bisa juga dengan sewenang-wenang. Gak bisa, harus tetap berdasarkan pola pikir yang ajeg. Kalaupun misalkan Pak Jokowi ini sampai diadili kemudian tidak bersalah, ya sudah kita terima saja tidak bersalah kan selesai begitu. Nah, kita kembali lagi tadi. Jadi apabila yang dipermasalahkan ini adalah ijazah yang berkacamata, kemudian Azwan tadi sudah mengeluarkan ijazah yang berkacamata, seharusnya selesai. Dan kalau misalkan mau meragukan Pak Roy Suryo itu harusnya kan begini, ada tidak ijazah aslinya sebagaimana tadi yang dipintakan.
Kalau ada saya mau lihat ijazah aslinya karena itu yang diinginkan. Kemudian apabila sudah disampaikan ini loh ada ijazah aslinya, saya pinjam atau bawa orangnya, ini loh orangnya ada. Itu kan bukan data yang sensitif ijazah itu, ya bangga seharusnya. Lulusan UGM apalagi. Tahun 2002 itu belum ada masalah-masalah konflik dengan Termul itu ya, dengan Jokowi belum ada tuh UGM tuh. Harusnya kan bangga bawa orangnya, kemudian perlihat ini loh ijazah saya, ini loh teman-teman saya, ini loh bener ijazah saya, tanya aja sama teman-teman saya begitu ya. Itu berarti sudah selesai, argumen itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Argumen bahwa di dalam ijazah tidak boleh memakai kacamata, memang ya sebagai orang yang berkacamata saya sendiri ya begitu, nggak boleh memang pakai kacamata di dalam di dalam ijazah itu, suka disuruh dicopot foto kacamatanya. Cuman di dalam satu dan lain kesempatan mungkin ada beberapa waktu, ada beberapa kesempatan yang mungkin fotografernya lupa atau satu dan lain hal. Nah ini jadi atau apabila ijazahnya tidak mau ditampilkan, ya scanningnya ini, hasil scan-nya ini dibawa, kemudian diteliti sebagaimana Roy Suryo ini meneliti ijazahnya Jokowi ya, yang pakai tracing itu kan, yang memakai ada forensik begitu, digital forensik, pakai juga digital forensik. Nah kemudian kalau misalkan ini harusnya bagus, coba dicek sama Roy Suryo itu dengan digital forensik yang dipakai sebagai metode untuk menganalisa ijazahnya Pak Jokowi. Kemudian kalau kesimpulannya sama-sama palsu begitu, dan ternyata Azwan nanti ini membawakan ijazah yang aslinya dan ternyata asli, berarti metodologi digital forensik pun tidak bisa diandalkan. Ini kan bagus untuk pengetahuan kita ya. Kita itu belajar ingin mengetahui kok, bukan mau menyalahkan orang. Memang banyak sekali argumennya Pak Roy Suryo. Runtuh satu kan nggak masalah begitu, masih banyak argumen yang lain. Dan bagi saya begitu ya, saya mengatakan begini, Pak Jokowi ini kalaupun memang kemudian asli ijazahnya dan berkacamata, dan mana kejadian ijazah berkacamata itu amat sangat jarang sekali. Pak Jokowi ini aneh sekali sebagai seorang manusia begitu. Banyak sekali kebetulan udah nggak lucu. Ya, ijazahnya berkacamata, kemudian kacamatanya jatuh, kemudian sembuh dari penyakit matanya, entah minus mungkin ya, atau silinder plus mungkin tidak. Kemudian data di KPU-nya tiba-tiba hilang, tidak ada. Itu kebetulan itu justru yang menjadikan kita curiga. Itu kenyataan yang sangat mengganggu pikiran sebetulnya. Yang mana apabila penjelasannya ada dan penjelasannya valid dan penjelasannya itu memang objektif dan bisa difahami, buat kita mah nggak ada masalah, gitu. Sebagaimana pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun itu banyak sekali merugikan negara. Tetapi apabila memang itu adalah usaha terbaik dan memang tidak ada di dalamnya itu perkara-perkara yang katakanlah inkonstitusional, kita pun akan menerima gitu. Berarti ya udah terbaiknya presiden kita itu seperti itu, sudah selesai perkara untuk kita itu. Nah ini jadi apa yang saya harapkan dari Roy Suryo itu bukan hanya mengatakan saya sebagai lulusan UGM meragukan. Ya memang keraguan kamu keraguan kita gitu. Enggak. Buat saya ini salah satu argumen yang kuat di dalam mematahkan argumennya Roy Suryo khusus pada hal yang ini. Bukan berarti semuanya jadi gugur juga, enggak. Itu sama dengan kata Jokowi. Kacamata. Makanya, Bang, ya. Ya, oke. Satu kacamata, satu tidak ada emboss atau watermark-nya. Ya. Oke, emboss nggak ada, watermark nggak ada. Aneh. Ya, oke. Aneh. Ada pertanyaan. Saya sebetulnya masih ada, Bang Iman ya. Satu lagi ada. Sementara kalau emboss watermark itu mungkin ada cuman gak kelihatan. Makanya tadi harus diambil sampelnya, kemudian dilakukan digital forensik sebagaimana yang dilakukan oleh Roy Suryo kepada ijazahnya Pak Jokowi. Dan Azwan juga di sini lebih bagus kalau membawakan ijazah aslinya. Cuman ini mah feeling saya, ini valid begitu. Ini mah feeling ya. Saya tidak mengatakan ini ada buktinya, enggak. Feeling saya bukan feeling kamu juga memang.
Cuma kalau feeling saya ini valid. Izin. Saya belum mendapatkan izin untuk namanya bisa nggak dicalon dimasukkan karena belum dihitamkan namanya. Oh iya nggak. Ada Ini yang mau masih harus diproses dulu. Ada watermark, bagus. Kalau ada watermarknya tampilkan aja. Ada. Jangan. Ya udah. Ada nama kan saya nggak boleh. Oke, ya, berarti ada Kita harus orang. disclaimer Mas Roy, harus namanya harus tutup Ya. dulu. Ya. Gitu loh. Tapi sebentar. Itu tahun berapa itu? 88. 88. Tapi kok ini nggak ada? Ini udah beda dong. Ini tahun 2000-an, Mas. Ini kedua, Mas. Oh, tahun 2002 ini. yang baru nggak ada berarti. Baru ini. Ini baru. Tampilkan ini. deh. Kalau nggak tampilkan kita mana bisa lihat cuma dari handphone. Oke, nanti ini objek buat diteliti Mas, lagi. satu. Sebentar, biar. Jadi untuk kita kesimpulan saya jadi begini malah sekarang ya. Untuk Roy Suryo itu semua ijazah yang di-scan itu harus diteliti dulu begitu. Bagi Roy Suryo ya. Kalau bagi saya sih enggak. Kalau bagi Roy Suryo itu semua itu harus diteliti dulu sampai memang melihat ijazah aslinya. Ya bagaimana argumen seperti ini bisa dipakai begitu ya? Untuk saya sih aneh saja sikap dari Roy Suryo ini. Nggak ada watermarknya, satu, nggak ada embosnya. Biasanya nama rektor itu di kiri, nama dekan di kanan. Itu tahun berapa, Mas? Ini tahun Udah ya 2000-an. ini aneh aja udah. Baik. Yang jelas poinnya itu berkacamata. Oh, bukan Saya soal ada tahun kacamatanya, 88. ini ragukan. Ya, Yang masih model lama juga 88 masih kacamata. Masih model lama. Itu Ya nggak pun apa-apa, juga tampilin aja kacamata. mana. Gitu ya. Oke, baik. Kita kembali saat lagi untuk kemudian kita mendengarkan penutup dari masing-masing narasumber. Oke. Ala kulli hal kalau memang ada ijazah aslinya orang ini ya untuk membuktikan batalnya argumen Roy Suryo itu akan lebih bagus lagi, bahwa aslinya ini loh aslinya, apalagi sama orangnya, saya loh Mas ini lulusan UGM, saya berkacamata, ini loh ijazah saya begitu. Bukan untuk membuktikan aslinya ijazah Jokowi, bukan untuk membatalkan argumennya Roy Suryo bahwa tidak ada di dalam ijazah itu foto yang berkacamata. Situ. Dan Roy Suryo nggak usah takut juga, argumen yang lain masih banyak kok, sangat banyak sekali argumennya itu. Itu kalau misalkan bisa dipatahkan satu-satu, yang mana katanya kan harus dibuktikan secara ilmiah ya, karena Pak Jokowinya tidak mau menunjukkan ijazahnya begitu. Ya sudah, jalani saja, biar terus show-nya seperti ini terus menerus. Dan kita nggak usah ngobrolin tembok beton begitu ya, kita nggak usah ngobrolin hal yang lain. KPU ini sekarang lebih berbahaya sebetulnya daripada daripada ijazahnya Pak Jokowi. Itu ya. Jadi supaya tidak ada sangkaan lagi, pada akhirnya kita ini menjadi punya sangkaan Roy Suryo itu ingin spotlight itu menyorot kepadanya, karena permasalahan yang lebih penting itu sangat banyak sekali. Demikian ya, mudah-mudahan yang menonton tidak salah paham. Jangan melihat sesuatu itu dari suka dan benci begitu ya. Oh, saya jadi membela Jokowi. Lah, dari mana saya bela Jokowi itu? Nggak ada. Saya itu termasuk orang yang ingin Pak Jokowi diadili. Ya, diadili. Bukan berarti ingin dihukum, tidak ingin diadili, karena banyak sekali pertanyaan di dalam pikiran saya. Kok kenapa selama 10 tahun ini Pak Jokowi kok bisa begitu? Ya, karena kalau sudah diadili itu ya mau benernya akan kelihatan betul, benernya, yang salahnya akan kelihatan salahnya. Itu pun nanti kalau persidangannya memang bagus ya, jujur dan adil. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.